Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 perpajakan akan memaparkan materi aspek perpajakan dan penggabungan penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Nimade Dwi Okamayoni, NPM 012. Perkenalkan, nama saya Diar Maria Bernadetta Haluhu, NPM 226. Perkenalkan, nama saya Made Indah Danaswari, NPM 206. Perkenalkan, nama saya Angela Lia Henuk, NPM 157. Perkenalkan, nama saya Paskalina Risnawati Dwi, NPM 047. Perkenalkan, nama saya Iputu Satya Surpadianta, NPM 298. Aspek perpajakan dan penggabungan penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ada beberapa. Yang pertama, subjek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, tarif pajak orang pribadi. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, penggabungan penghasilan suami istri. Yang kelima, penghasilan suami istri yang dikenakan pajak terpisah. Yang pertama, subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam 1 tahun pajak. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan dan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, ada subjek pajak luar negeri. Kriteria subjek pajak luar negeri adalah lawan dari subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai subjek pajak dan wajib pajak. Yang pertama, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang selanjutnya ada BUT dapat berupa yang pertama, tempat kedudukan manajemen. Yang kedua, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor. Yang ketiga, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan. Yang keempat, pertambangan dan penggalian sumber alam. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pengelompokan wajib pajak. Secara garis besar, wajib pajak atau WP dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, WP orang pribadi, yang terdiri dari beberapa kategori antara lain, yang pertama, orang pribadi atau induk, yang kedua, hidup berpisah atau HB, yang ketiga, pisah harta atau PH, yang keempat, manajemen terpisah atau MT, yang kelima, warisan belum terbagi atau WBT. Yang kedua, WP badan dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, badan. Yang kedua, joint operation atau JO. Yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing. Yang keempat, bendahara. Yang kelima, penyelenggara kegiatan perbedaan subjek pajak dan wajib pajak. Perbedaan
subjek pajak dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban perpajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk dikenakan pajak, sedangkan pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tarif pajak orang pribadi. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan karena pajak dari Rp0 sampai dengan Rp50.000 tarif pajaknya 5%, dari Rp50.000 sampai dengan Rp250.000 tarif pajaknya 15%, dari Rp250.000 sampai dengan Rp500.000 tarif pajaknya 25%, dari Rp500.000 tarif pajaknya 30%. Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan tidak kena pajak PTKP dikurangi dari penghasilan bersih dalam 1 tahun. Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja wajib pajak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, jika penghasilan bulanan seseorang tidak mencapai ambang batas PTKP, maka tidak wajib bayar pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan bulanan di bawah batas PTKP. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Penggabungan penghasilan suami istri. Bila seorang istri memiliki NPWP sendiri dan ingin digabung dengan NPWP suami, maka akan ada keuntungan yang diterima pasangan suami istri tersebut, yaitu tidak akan ada kewajiban bayar pajak di akhir tahun. Jadi, penghasilan seorang istri cukup dilaporkan pada bagian lampiran SPT 1770S tanpa harus menggabungkan penghasilan neto sang suami. Artinya, SPT tahunan PPh suami akan nihil dan tidak perlu bayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penghasilan suami istri yang dikenakan pajak terpisah. Penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikendaki secara tertulis berdasarkan 1. Perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau PH, atau 2. Dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau MT, dan 3. Dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.